Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Ida. Oke, alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan Bu Hani siang hari ini ya. Jadi Bu Hani, gimana nih kabarnya Bu Hani di siang hari ini Bu Hani? Alhamdulillah baik Bu Ida. Bu Ida apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Hani. Pokoknya Masya Allah, pokoknya luar biasa keren lah ya hari ini itu. Dan saya juga senang sekali bisa bertemu Bu Hani ya, apalagi Bu Hani saya lihat itu wajahnya wajah kayak ceria begitu nih. Nah, nih saya dengar-dengar nih ya, jadi katanya Bu Hani mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. eh, ada hal yang ingin disampaikan Bu Hani. Monggo Bu Hani, mungkin kalau ada yang mau disampaikan, silahkan kalau boleh tahu tentang apa nih Bu Hani yang ingin disampaikan. Iya, sebenarnya saya mau curhat Bu Ida sama Bu Ida terkait dengan kan saya ini tahun ajaran baru ini mendapatkan peserta didik baru Bu Ida. Nah, peserta didik ini cenderung berisik sekali gitu di kelas. Nah, saya curhat sama Bu Ida tentang uh, bagaimana sih supaya bisa menjadikan suasana kelas itu bisa menjadi lebih tenang gitu. Wah, Masya Allah. Berarti ini ya Bu Hani, jadi suatu tantangan tersendiri ya mendapatkan suatu kelas yang memiliki siswa yang ini ya bahasanya itu adalah kurang ini ya masih terlalu aktif lah berarti ya, terlalu Ya, aktif dan belum bisa kayak terkondisikan dengan baik gitu ya. Nah, kalau dari Bu Hani sendiri nih, kira-kira melihat keadaan kelas yang seperti itu dari adakah rencana sesuatu ataukah ada apa ya bahasanya itu ada rencana atau ada mungkin kelasnya mau dibikin bagaimana gitu Bu Hani dari rencana Bu Hani ada nggak Bu Hani kira-kira? saya sih rencananya ingin menerapkan PSE ya Bu Ida dalam pembelajaran. Tapi saya sih masih bingung Bu Ida, Mm-mm. PSE dalam pembelajaran yang seperti apa yang bisa saya terapkan terhadap peserta didik saya ini, gitu Bu Ida. Wah, Masya Allah sekali ya. Jadi topik untuk PSE ini luar biasa keren ya Bu Hani untuk dibahas. Alhamdulillah untuk hari ini saya bisa ngobrol nih dengan Bu Hani kira-kira ya 15 menit lah ya. Kita ngobrol Iya, terkait membahas kondisi kelas dan penerapan PSE yang diinginkan Bu Hani gitu ya Bu Hani. Jadi nah, kalau Bu Hani ingin menerapkan PSE nih di kelas gitu ya, kira-kira ada langkah bagaimana awalnya untuk menerapkan hal PSE ini Bu Hani di kelas agar di kelas itu bisa kondusif gitu Bu Hani. oke. Saya sih berpikir Bu Ida, rencananya saya ingin menerapkan PSE dengan stop gitu, dengan teknik stop. Kemarin waktu lokakarya kan kita sudah belajar ada 3 teknik stop, yaitu ketenangan pikiran, lalu mendengar dengan rasa, dan melihat dengan rasa. Saya ingin mencoba menerapkan hal tersebut kepada anak-anak di kelas gitu, karena ketika kita mempraktikannya sendiri itu membuat emosi kita itu terasa lebih tenang gitu. Dan saya berharap ketika siswa-siswa saya mendapatkan teknik stop tersebut, mereka bisa emosinya bisa lebih tenang seperti itu Bu Ida. Wah, Masya Allah sekali ya Bu Hani. Jadi Bu Hani itu ingin menerapkan PSE, pembelajaran sosial emosional
di kelas. Jadi rencananya itu berarti yang disentuh itu bukan hanya kondisi luarnya, tetapi lebih ke bagaimana kita bisa sebagai seorang guru menyentuh emosinya anak, bagaimana membuat emosi anak bikin stabil ya, lebih ke kayak eh ini ya, hatinya gitu ya, menyentuh hatinya anak melalui PSE, pingin menerapkan teknik stop, terus teknik seeing ya, kalau nggak salah tadi ya Bu Hani ya. Nah, Bu Hani dalam penerapan PSE ini nih Bu Hani inginnya apakah menerapkan di kelas yang emang kondisinya tidak kondusif itu, ataukah pengen menerapkan di kelas lain juga Bu Hani? Rencana saya sih, saya tidak hanya akan menerapkan ini di kelas saya Mm-mm. sendiri, tapi juga saya rencananya ingin membagikan hal ini kepada rekan-rekan di sejawat di sekolah saya gitu, agar mereka juga dapat menerapkan PSE ini di kelasnya masing-masing seperti itu Bu Ida. Wah, Masya Allah. Jadi ini ya, Bu Ani lebih ke ini ya, pengen mengajak hal baik ya. Hal ini kan bagaimana kita menjadi seorang guru itu bisa membuat kelas kondusif. Jadi Bu Hani pengen mengajak rekan-rekan ngajar juga menerapkan PSE ini di kelasnya juga gitu ya, agar setiap kelas itu kondusif dan ada kedekatan ya antara si guru dan murid, dalam artian ya bagaimana kita bisa menjaga kondisi lingkungan di kelas gitu. Nah, Alhamdulillah Bu Hani itu rencana bagus sekali gitu. Jadi ya kita mengajak hal kebaikan nih ke teman-teman ya gitu kan. Nih, nah, Bu Hani kan selain pengen menerapkan di kelas nih ya, Bu Hani juga pengen menerapkan hal ini adalah dengan mengajak teman-teman ya. Nah, konsep yang bagaimana sih yang ingin Bu Hani terapkan dalam mengajak teman-teman untuk menerapkan PSE ini Bu Hani di dalam sekolah? Mungkin eh, kebetulan kan di sekolah kami itu sudah ada komunitas belajar yang Mm-mm. berjalan dengan sangat baik gitu Bu Ida. Pertama rencana saya itu adalah melakukan berbagi praktik baik terkait dengan materi-materi pembelajaran sosial emosional kepada teman-teman saya. Lalu kedua, rencananya itu ingin juga melakukan teknik stop dalam kegiatan pembiasaan sekolah di pagi hari gitu. Kalau di kelas itu kan anak-anaknya sedikit gitu ya. Di kelas saya itu ada 29 anak. Nah, di pembiasaan itu ada seluruh siswa itu tergabung di situ. Nah, saya ingin mencoba teknik stop tersebut kepada seluruh siswa secara langsung gitu. Ingin melihat kiranya bagaimana efektif atau tidak gitu, karena kan untuk menenangkan siswa terutama siswa SD di lapangan juga itu merupakan hal yang luar biasa gitu Bu Ida. Makanya terpikir sama saya gimana ya kalau misalnya melakukan teknik stop di lapangan besar gitu, Mm-mm. seperti itu Bu Ida. Wah, ya Allah, Masya Allah, mantap sekali nih ya langkah-langkah yang akan Bu Hani laksanakan ya. Jadi yang pertama itu emang mengkondisikan kelas sendiri, yang kedua mengajak teman-teman melalui komunitas belajar, dan ada rencana juga nih kayaknya ya tadi ya Bu Hani cerita rencananya pengen menerapkan hal itu tidak di kelas aja ya Bu Hani, tetapi di luar kelas ya melalui kegiatan pembiasaan ya Bu Hani ya. Oke, Bu Hani, alhamdulillah Bu Hani itu memiliki rencana yang luar biasa gitu ya. Dari yang pertama Bu Hani itu pengen menerapkan di kelas di sini gitu. Yang kedua Bu Hani itu juga pengen menerapkan hal itu di semua kelas dengan cara mengajak teman-teman di dalam sekolah itu untuk belajar juga melalui komunitas belajar. Selain itu juga Bu Hani ingin ada penerapan PSE juga selain di dalam kelas juga di luar kelas gitu ya. Masya Allah ini luar biasa keren sekali ya rencana Bu Hani ini ya, langkah-langkah yang akan dilakukan gitu. Nah, kalau boleh tahu gitu ya, apakah
Bu Hani itu pernah mendapatkan dukungan atau motivasi terkait PSE ini untuk penerapan pembelajaran di dalam kelas gitu Bu Hani ataupun di dalam luar kelas, apakah pernah ada dukungan, sudah pernah ada pembahasan dengan atasan atau belum Bu Hani terkait hal ini? Terkait pembicaraan dengan rekan sejawat atau atasan itu belum saya lakukan, namun rencana kedepannya saya akan lakukan, karena kan ketika saya melakukan berbagi praktik baik pada komunitas belajar, tentu saya harus berkoordinasi dengan atasan saya dan juga rekan-rekan saya seperti itu Bu. Kalau misalnya tidak dikoordinasikan, rasanya sepertinya akan sulit gitu ya, PSE itu untuk saya lakukan seperti itu. Wah, ya Allah, Masya Allah, bagus Bu Hani, bagus sekali Ibu. Bu Hani ini udah ini ya melangkah mendekati sempurna ya terkait dengan langkah Bu Hani, terus terkait dengan dukungan ini ya mencoba untuk agar ini ya terlaksana dengan baik, adanya dukungan dari atasan atau pimpinan ya dari Bu Hani serta rekan kerja gitu. Nah, kira-kira nih ya bagaimana kolaborasi Bu Hani ya dengan teman-teman Bu Hani agar bisa terlaksana dengan baik nih, bagaimana cara kolaborasi antara lain dengan cara model gitu Bu Hani? Apakah ada cara kolaborasi yang lain gitu Bu Hani? Terkait dengan cara kolaborasi yang lain, mungkin baru itu sih yang terpikirkan oleh saya Brida. Mungkin dalam kegiatan sehari-hari ketika ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman, hal itu bisa saya lakukan gitu. Selain melalui forum yang resmi, juga melalui forum yang santai seperti itu Brida. Masya Allah. Ini mencoba penerapan atau mencoba kolaborasi di dalam forum-forum yang resmi dan non resmi. Nah, itu hal menarik sih bagi saya karena biasanya kan kita bisa lebih masuk ya, kita bisa lebih masuk ke rekan kerja kita atau teman-teman kerja kita itu kalau emang kondisinya udah santai, hati tenang dan nih. Kalau misalkan terkadang kalau kita resmi itu terlalu resmi terus kayak kapan sih kita bisa yang serius tapi santai. Kadang kan berpikiran seperti hal itu ya. Nah ini luar biasa nih rencana ke depan jadi. Jadi semoga dengan Abu Hani ini gitu ya, semoga bisa terlaksana gitu ya. Dan juga semoga dengan ini adanya dukungan gitu ya. Semoga ada juga jadwal yang continue gitu ya terkait dengan ini rencana Bu Hani. Tadi kan udah ada rencana ya untuk Kombel gitu. Dah semoga ada rencana-rencana yang lain lagi ya. Jadi saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Hani gitu ya. Nah, nih Bu Hani selain hal itu gitu Bu Hani, apakah ada kendala lain selain PSE ini Bu Hani yang ingin diterapkan? Apakah pengen menerapkan hal lain gitu Bu Hani? Untuk sejauh ini target utama saya sih itu Bu Ida gitu. Melalui PSE saya ingin melakukan pengkondisian terhadap peserta didik saya di tahun ini gitu. Karena menurut saya ketika awalnya muridnya itu sudah kena hatinya, insya Allah ke depan ketika pembelajaran pun akan berlangsung dengan nyaman, menyenangkan, dan juga lebih mudah diterima oleh siswa. Masya Allah. Nah, nih sedikit yang pengen saya tanyakan, bukan sedikit sih lebih ke yang pengen saya tanyakan Bu Hani nih terkait dengan rencana Bu Hani udah luar biasa, udah punya langkah-langkah yang luar biasa. Bagaimana nih cara Bu Hani untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan Bu Hani ini benar-benar terlaksana gitu ya dengan segala hasil diskusi yang Bu Hani yang udah Bu Hani rencanakan baik diskusi sama rekan kerja sama ataupun dengan pimpinan Bu Hani dan otomatis tujuan Bu Hani itu bisa terimplementasi dengan baik di sekolah. Itu bagaimana Bu Hani? Langkah awalnya adalah untuk
memastikan hal-hal itu bisa terlaksana dengan baik, Bu Hani? Sepertinya sih untuk memastikan hal itu berjalan dengan baik atau tidak itu harus ada evaluasi ya. Mhm. Wah, Masya Allah, alhamdulillah Bu Hani ya luar biasa keren. Alhamdulillah kebetulan juga ini waktu kita sudah habis ya Bu Hani gitu ya. Dan jujur aja saya sangat senang bisa ngobrol dengan Bu Hani dan bisa menemukan solusi juga nih ya dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah permasalahan Bu Hani dan semoga nanti kita bisa diskusi lagi ya Bu Hani. Amin, iya, Di iya. Terima kasih banyak Bu Hani sudah sharing-sharing gitu ya Bu Hani. Sampai ketemu di sharing-sharing berikutnya ya Bu Hani. Oke, Bu Hida, terima kasih. Oke, Bu Hani, makasih banyak.